wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaiknya, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbicara tentang salah satu tokoh. Beliau merupakan Nabi dan Rasul. Beliau juga merupakan namanya sering kita ucapkan, tapi yang jelas bukan nama Nabi Muhammad ya, tokoh yang lainnya. Beliau ini terkenal dengan Khalilur Rahman. Beliau ini terkenal dengan bapaknya para nabi. Siapa beliau? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang juga termasuk Nabi Ulul Azmi gelarnya. Dan ini karena memang kesabaran beliau di dalam menjalani kehidupan dan juga dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran yang menarik yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan ini bisa kita ambil pelajaran juga. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang banyak berdoa. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali doa-doa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku pribadi yang senantiasa mendirikan sholat dan juga dari keturunanku. Kemudian Nabi Ibrahim juga ketika setelah meninggikan Ka'bah, beliau bersama anaknya mengatakan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, di antara doa-doa itu ada doa yang ini menarik ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Doa yang fenomenal yang merubah peradaban manusia. Kenapa? Karena doa inilah yang menjadi salah satu sebab Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi Nabi Muhammad itu diutus salah satunya karena doa. Apa doanya? Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah dari kalangan mereka seorang rasul. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, kemudian mengajarkan wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakkim, dan mentazkiyahi mereka. 4 tugas kenabian. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha gagah dan juga maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jawabannya mana? Apakah Allah menjawab doanya Nabi Ibrahim? Ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi lihat ya, Allah menjawab jawabannya doanya Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah dengan surat Al-Jumu'ah berikut juga menyebutkan tugas-tugas seorang Rasul dan Nabi ini. Nah, dari mana tahu ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Said Qutb dalam tafsirnya Al-Dhilal beliau mengomentari ayat yang kedua ini dalam surat Al-Jumu'ah bahwasanya ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 129. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Apa sih pelajarannya? Di antaranya kita lihat ya, jarak antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Jumu'ah itu luar biasa jauhnya. Surat Al-Jumu'ah juz 28, sedangkan surat Al-Baqarah juz yang pertama. Dan ini juga menandakan jarak doa antara doa dengan dikabulkannya doa juga jauh. Dan ini pelajaran bagi kita untuk jangan sampai terburu-buru dengan doa. Kita memang menginginkan segera dikabulkan, tapi Allah itu maha tahu kapan dan di mana waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doanya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran yang lainnya, doa itu merupakan sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi doanya Nabi Ibrahim bisa merubah peradaban dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban
yang dipenuhi dengan cahaya Islam. Jadi kalau kita berdoa dengan doa yang ya Allah jadikanlah anak saya soleh, itu ringan banget. Ya Allah jadikanlah keluarga saya keluarga yang diberkahi, itu ringan sekali. Cuma beberapa orang gitu kan. Perubahannya hanya segelintir orang. Nabi Ibrahim ini berubah, dan berubahnya itu karena doanya bukan lagi satu orang dua orang, tapi peradaban manusia berubah secara total dari peradaban jahiliyah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan akhlak-akhlaknya yang banyak yang buruk, kemudian berubah menjadi akhlak Islami dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang dari anak kita, kita doakan. Merubah satu orang apa susahnya bagi Allah? Peradaban loh bisa berubah gitu kan. Bagaimana dengan satu orang, maka itu lebih ringan lagi. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah diantaranya bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi ujian. Dan Allah memuji Nabi Ibrahim dengan kelulusannya, dengan berhasilnya dalam melewati ujian. Dan ujian Nabi Ibrahim memang bukan ujian kaleng-kaleng ya. Beliau lama sekali gak punya anak, 80 tahun baru dikasih anak, gitu kan. Udah lahir anaknya nih, alhamdulillah. Dan menurut dokter kalau sekarang ini sudah gak bisa lagi, kai-kai punya anak mana mungkin gitu kan. Bahkan perempuannya pun ketika diberikan kabar gembira oleh malaikat, ya kan. Qalat ya wailata, ya, a'alidu wa ana ajuzu wa hada ba'li syaikho, dalam surat Hud. Bagaimana saya mungkin melahirkan sedangkan suami saya sudah kai-kai gitu kan, sudah lemah ya. Maka atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah kamu heran dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah dan keberkahan Allah itu meliputi kalian wahai keluarga wahai keluarga Nabi, keluarga Ibrahim, dan Allah Maha terpuji dan juga Maha mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikasih kesabaran, dikasih ujian, enggak punya anak sampai umur 80 tahun sabar, gitu kan. Enggak kemudian enggak putus asa, enggak mencak-mencak dan lain sebagainya, enggak suudzon kepada Allah. Anaknya lahir, kemudian Allah kasih ujian, suruh bawa ke daerah yang tandus, enggak ada makanan dan minuman kecuali yang dibekalnya saja. Lihat anak istri, belahan jiwa, gitu kan. Dan juga teman hidup diperintahkan untuk ditaruh, kemudian Allah memerintahkan itu dan Nabi Ibrahim melaksanakannya. Lolos beliau. Kemudian anaknya tumbuh dewasa, mulai umur lagi lucu-lucunya, diperintahkan untuk disembelih. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya ini ara fil manami anni adbahuk. Ketika anaknya mulai tumbuh lagi lucu-lucunya, Allah merintahkan untuk disembelih. Luar biasa. Bertubi-tubi ujiannya. Maka Nabi Ibrahim kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan Allah kemudian menggantikannya. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ya, bagaimana Nabi Ibrahim dalam menghadapi cobaan, semuanya lulus. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua. Dan biasanya cobaan itu akan datang dari arah titik lemah kita. Ada orang misalkan dia diuji dengan jabatan lolos, diuji dengan kekayaan lolos, tapi dengan diuji dengan perempuan dia biasanya goyang, maka dia akan banyak diuji dengan perempuan. Ada orang yang diuji dengan perempuan lolos, dengan jabatan lolos, tapi dengan uang dia lemah biasanya. Maka banyak ujian biasanya datang dari situ. Maka Nabi Ibrahim di sini beliau kan merindukan anak luar biasa, ya, sehingga Allah berikan anak. Kecintanya kepada anak tinggi sekali. Yang ditunggu-tunggu selama ini keluar juga hebatnya. Sehingga Allah kemudian pengen menguji kecintaannya, apakah masih tinggi kepada Allah, apakah udah berubah menjadi kecintaan kepada anaknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, anaknya suruh ditinggalkan, anaknya suruh disembelih, dan Allah kemudian memberikan ujian ini kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lolos semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini memang disetting seperti ini merupakan bagian ujian bagi kita semua. Supaya apakah di antara kita bisa menerima ujian dengan sebaik-baiknya, kemudian menjadi pemenang, atau na'udzubillah kita kandas dan menjadi pecundang. Maka kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Apalagi banyak dalam keadaan seperti ini, setelah masa pandemi ini, banyak orang-orang yang mendapatkan ujian yang luar biasa. Oleh karena itu kita kemudian sabar dan menerima semuanya, kemudian tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu perlu kita kemudian melihat-lihat kembali bagaimana teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran luar biasa. Dan teladan ini disebutkan bukan hanya untuk menjadi dongeng, cerita biasa, tapi untuk kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa memberikan kita pencerahan dan menguatkan keyakinan kita diantaranya terhadap doa dan kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.